Oke guys, kembali lagi dengan saya Ihsan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video ini ya teman-teman, videonya hampir sama kayak video-video sebelumnya, yaitu saya akan menganalisis fikih kontemporer. Nah, pada kesempatan kali ini, analisis fikih kontemporernya itu bertemakan terkait fintech atau uang elektronik. Ya, mungkin teman-teman nggak asing itu terkait fintech uang elektronik karena eh, saya percaya, saya yakin gitu ya, teman-teman sudah menggunakan uang elektronik ini, sering menggunakan uang elektronik ini, bisa untuk membeli makanan, untuk membeli barang, atau untuk menggunakan transportasi umum gitu teman-teman ya. Nah, jadi fintech ini atau uang elektronik ini merupakan alat pembayaran gitu teman-teman, yang berbentuk digital, yang dimana uang ini disimpan di dalam media digital yang bisa diakses menggunakan handphone kita atau komputer kita teman-teman. Kemudian jenis-jenis dari uang elektronik ini atau fintech ini yaitu yang sering kita gunakan itu ada ya GoPay, ada Dana, ada ShopeePay, ada OVO, dan ada e-money gitu ya, atau e-tol ya teman-teman, dan banyak lagi macam-macam dari fintech atau uang elektronik ini teman-teman. Kemudian bagaimana sih parameter khusus syariahnya terkait fintech ini teman-teman? Nah, di fintech atau uang elektronik ini merupakan produk yang sudah dikaji gitu teman-teman oleh para ulama kita melalui DSN MUI. Bahkan di DSN MUI itu terbukti dengan adanya sebuah fatwa nomor 117 teman-teman. Kita teman-teman bisa cek ya. Di fatwa nomor 117 ini menjelaskan itu teman-teman tentang makna fintech syariah gitu teman-teman. Fintech syariah itu apa? Fintech syariah itu adalah layanan jasa keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam dengan mempertemukan dan menghubungkan antara investor gitu ya dan peminjam guna melakukan akad pembiayaan secara sistem elektronik melalui jaringan internet. Nah, fintech syariah ini juga tidak mengandung unsur riba teman-teman, apalagi kuror dan juga perjudian gitu ya. Jadi terhindar dari itu semua. Selain itu juga terhindar dari yang namanya ketidakadilan gitu. Terus terhindar dari bahaya, kemudian penipuan gitu, karena eh, dengan adanya uang elektronik itu gitu teman-teman, kita diminimalisir gitu membawa uang, tapi uang kita itu ada di kartu, kadang kartu atau di handphone, jadi tidak terlihat oleh orang-orang lain gitu. Karena pada zaman dulu ya, kita kalau mau pergi kemana-mana pasti kan membawa uang yang sangat riskan gitu, terlihat oleh orang-orang yang jahil gitu, orang-orang yang ingin maling lah ibaratnya gitu teman-teman. Ya, dengan fintech ini sangat berguna sekali. Nah, kemudian dari adab etika bisnis islami ya gitu teman-teman ya, eh, fintech ini bisa diterapkan, yaitu dengan cara menggunakan uang elektronik ini sebaik mungkin untuk kemaslahatan bagi dirinya sendiri gitu, ataupun kemaslahatan untuk orang lain teman-teman. Seperti misalnya dengan membeli produk-produk yang halal, kemudian untuk transaksi-transaksi yang halal gitu ya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah gitu. Karena percuma diperbolehkan fintech tetapi kita menggunakan untuk membeli sebuah produk-produk yang haram gitu, misalnya minuman keras dan lain sebagainya, itu tidak boleh gitu, jangan sampai seperti itu. Kemudian poin selanjutnya itu terkait usul fikihnya teman-teman ya. eh, Usul fikih dari uang elektronik ini ada di Quran surat Al-Maidah ayat 1 teman-teman, yaitu hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Kemudian ada juga di Quran surat Al-Isra ya, ayat 34, dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian poin kaidah fikihnya ya teman-teman ya, pada dasarnya segala bentuk muamalat itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian segala bahaya itu harus dihilangkan. Kemudian bahaya atau kerugian itu harus dicegah sebisa mungkin. Selanjutnya yaitu makosid syariahnya ya, dari fintech atau uang elektronik ini.
yaitu dalam produk ini memiliki makosid syariah yang banyak gitu, baik itu dari agama, jiwa, akal, keturunan gitu. Seperti contoh yang tadi saya sudah katakan gitu, dengan adanya fintech ini meminimalisir orang-orang ataupun kita gitu untuk membawa uang yang banyak. Tapi kita bisa membawa uang yang banyak itu tanpa kayak zaman dulu gitu, kita membawa uang kertas yang banyak yang bisa menyebabkan mengganggu kemaslahatan kita. Contohnya ya kayak jiwa gitu, bisa aja kita dirampok atau di lain sebagainya. Tetapi kalau kita menggunakan uang elektronik ini, ya kita tidak terlihat gitu kita membawa uang banyak, tapi ya udah kita hanya pegang HP aja gitu. Seperti itu teman-teman. Kemudian akad-akad fikihnya ya, akad-akad fikih dari fintech ini yaitu eh, adalah akad wadiah dan akad qad gitu. Akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggara uang elektronik, penyelenggara clearing, dan penyelenggara penyelesaian akhir adalah akad ijarah, akad jualah, dan akad wakalah bil ujroh. Kemudian akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad jualah, dan akad wakalah bil ujroh. Seperti itu teman-teman. Kemudian konsep dari fikih muamalah fintech atau uang elektronik ini adalah yaitu rukunnya itu harus ada e-money. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi e-money harus jelas dan sah menurut syariah Islam. Nah, nilai uang yang tertera pada e-money harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan, serta sama dengan nilai uang yang digunakan pada pembelian barang atau jasa. Kemudian syarat dari e-money ini atau fintech ini ya teman-teman, tidak boleh digunakan dalam transaksi yang melanggar syariah gitu, seperti transaksi tadi judi, kemudian riba, atau yang membeli produk-produk yang haram itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian adanya kode keamanan dan pelindungan yang kuat untuk mencegah kegiatan penipuan. E-money juga harus digunakan sesuai dengan patokan nilai yang telah ditentukan dalam transaksi. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait fintech ini atau uang elektronik ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.